Shalom adik-adik semua, adik-adik Sunday School yang pinter-pinter, yang cakep-cakep semua, yang ada di rumah. Kakak, papinya Joel dan Lea, hari ini mau mengajak adik-adik semua. Untuk apa? Untuk antusias, untuk semangat, memuji Tuhan Yesus, kemudian mendengarkan firman Tuhan, hingga adik-adik menjadi temannya Tuhan Yesus. Dan semakin hari semakin jadi berkat. Oke, siapa yang udah siap? Ayo kita panggil kakak Joshua supaya kita bisa mulai. Kakak Joshua, ayo kita mulai. Halo Kak Jili. Assalamualaikum. Hai Lui. Hai juga. Kak Joshua sama lu aku mau cerita nih. Mau cerita apa Kak Jili? Aku mau pergi ke Bandung. Tapi aku nggak dibolehin sama mama papa aku. Mama papanya Kak Jili bener, kan sekarang masih pandemi. Iya Kak Jili. Tapi kan aku butuh liburan, udah setahun gak kemana-mana, butuh refreshing Lui, Kak Joshua. Kan di dalam Alkitab kan tertulis kita harus taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan. Betul nggak? Aku jadi ingat cerita Musa. Iya Kak Joshua juga Kenapa, pernah Musa? dengar ceritanya itu loh dalam Alkitab. Mau tahu ceritanya nggak? Kenapa Mama Musa? Tapi kan ini udah jam 9, kita harus memuji dan menyembah nama Tuhan. Iya bener. Ya, baik, kita akan mulai memuji dan menyembah nama Tuhan ya. Baik adik-adik Sunday School, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Adik-adik sekolah minggu boleh berdiri, ajak mama papanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo adik-adik. Oke, kita memuji nama Tuhan dengan lagu Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Dengan tangan bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kiri. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kanan kiri. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Yeay, puji nama Tuhan. Ada di sekolah minggu, boleh persilakan duduk. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan hati kita masing-masing.
dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Setia sampai akhir hidup. Ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu. Bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau tetap setia, Bapa, menjaga kami selalu ya Tuhan. Bapa dalam surga, kini kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Mari siapkan hati jiwa pikiran kami Bapa, agar tertuju kepada firman-Mu saja. Dan mari Tuhan berikan kami kekuatan untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan katakan amin. Baik adik-adik, untuk mendengarkan kelanjutan dari cerita tadi, disimak ya firman Tuhan ini. Kita mendengarkan. Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kakak akan bercerita tentang seseorang yang taat kepada Tuhan sampai orang ini bisa membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Siapa kira-kira namanya adik-adik? Ya, betul banget. Jadi hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Musa. Nah, saat membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir, apa sih pekerjaannya Musa adik-adik? Pekerjaannya adalah mengembalakan domba milik mertuanya Yitro. Nah, jadi hari itu seperti biasa Musa sedang mengembalakan domba-domba milik mertuanya. Kemudian Musa menggiring domba-domba itu untuk ke padang rumput supaya domba-dombanya bisa makan. Nah, dalam perjalanannya itu Musa melihat, wah itu ada apa ya? Kok seperti ada yang terbakar? Nah, akhirnya Musa penasaran kan? Musa deketin kan, jalan, dideketin tuh sumber cahayanya. Waktu dia sudah mendekat, dia lihat, oh itu ada semak-semak yang terbakar.
Tapi anehnya adik-adik, semak-semaknya itu terbakar, tapi daunnya nggak gosong. Apinya ada, tapi nggak gosong. Terus Musa bingung kan? Tiba-tiba waktu Musa lagi bingung ada suara, Musa, Musa. Oh, ternyata itu suara Tuhan adik-adik. Terus Musa menjawab, iya Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, Musa jangan mendekat tanpa melepaskan kasutmu, karena ini adalah tempat yang suci. Akhirnya Musa lepasin tuh sendalnya adik-adik. Baru dia menjalan mendekat lagi. Mendekat, dia mendekati semak berduri itu, tapi dia sambil tutup mata adik-adik karena dia tidak berani melihat langsung ke wajah Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang ke Musa, Musa mendengar seruan penderitaan dari bangsa Israel. Jadi saya mau membebaskan bangsa Israel. Untuk membebaskan bangsa Israel, pergilah kamu menemui Fir'aun. Wah, Musa kaget dong. Kok kenapa aku yang disuruh? Akhirnya Musa nanya, siapakah aku Tuhan? Sampai aku bisa pergi untuk menemui Fir'aun. Kemudian Tuhan jawab dong, ada Tuhan, aku akan menyertai kamu. Terus Musa masih bingung nih adik-adik. Musa masih tanya lagi ke Tuhan. Kata Musa gini, terus kalau bangsa Israel nggak percaya gimana Tuhan? Terus akhirnya Tuhan kasihlah tanda-tanda adik-adik. Tuhan tanya, itu yang di tangan kamu apa? Terus Musa lihat kan, oh iya, tongkat Tuhan. Lemparkanlah tongkat itu ke tanah, gitu kan. Terus tongkat itu berubah menjadi ular adik-adik. Tiba-tiba ada ular kan, Musa kaget tuh, ada ular. Terus Tuhan bilang, jangan takut, ambillah ekor ular itu. Akhirnya Musa nunduk ambil ekor ularnya. Begitu dipegang sama Musa, ularnya jadi tongkat lagi adik-adik. Nah, itu adalah tanda pertama yang Tuhan berikan kepada Musa. Kemudian Tuhan bilang lagi, coba sekarang masukkan tanganmu ke dalam bajumu. Akhirnya Musa masukin, terus begitu keluar, wah, tiba-tiba adik-adik tangannya Musa penuh kusta. Musa kaget kan. Terus Tuhan bilang lagi, Musa masukkan kembali ke dalam bajumu. Akhirnya Musa masukin lagi. Begitu keluar, sembuh adik-adik, nggak ada lagi kustanya. Nah, terus Tuhan bilang lagi, itulah tanda yang kedua. Jadi Tuhan bilang, jika tidak percaya, berikanlah tanda yang pertama. Jika masih tidak percaya, berikanlah tanda yang kedua. Begitupun nanti tanda ini akan juga ditunjukkan oleh Musa kepada Fir'aun. Nah, kemudian setelah diberikan tanda-tanda itu, akhirnya Musa kan lebih pede kan. Jadi akhirnya dia, oke, Tuhan, saya akan menemui Fir'aun dan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Nah, adik-adik, dari Musa ini kita belajar ketaatan. Yang pertama, Musa itu walaupun awalnya dia menghindarkan, nggak mau gitu. Tapi setelah dia bilang iya, apakah dia menunda? Dia kan nggak bilang kan adik-adik ke Tuhan, Tuhan aku pikir-pikir lagi deh, besok aja ya Tuhan, nanti tanya aku lagi. Atau minggu depan deh Tuhan, nanti tanya aku lagi ya, aku bisa apa enggak. Dia nggak kayak gitu adik-adik. Begitu dia bilang iya, dia langsung segera melakukan. Oke, setelah yang bertemu Tuhan di semak yang terbakar itu, Musa langsung segera menemui mertuanya untuk memberitahukan kabar itu. Karena kan jadinya nggak ada yang ngembalin dombanya lagi kan adik-adik, karena Musa harus berangkat ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Jadi yang pertama, taat itu tidak menunda-nunda. Kemudian yang kedua, ketika melakukan itu, apakah Musa mengeluh adik-adik? Kayak, ya udah deh Tuhan, oke. Di depan Tuhan bilang, oke Tuhan. Tapi di belakang dia kayak, duh, kenapa aku sih? Kenapa harus aku? Itu kan susah. Tapi Musa nggak melakukan itu adik-adik. Musa taat dengan tidak mengeluh. Jadi yang kedua, orang yang taat itu tidak melakukan dengan mengeluh. Kemudian waktu Tuhan bilang ke Musa, apa yang Tuhan perintahkan apa? Satu, bertemu dengan Firaun. Kedua, membebaskan bangsa Israel. Musa nawar nggak adik-adik? Tuhan, nggak mau deh ketemu Firaunnya. Saya takut, dia kan pelarian dari Mesir kan adik-adik. Saya takut sama Firaun, udah diam-diam aja kita keluarin bangsa Israelnya dari Mesir. Musa kayak gitu nggak adik-adik? Enggak adik-adik, karena Musa taat
Musa tidak setengah-setengah. Jadi kalau kita taat, kita tidak melakukan segala sesuatu itu dengan setengah-setengah, tapi seluruhnya. Gitu adik-adik. Jadi dari cerita Musa ini, ayo kita belajar sama-sama untuk menjadi orang yang taat. Oke, sampai jumpa adik-adik. Terima kasih. Terima kasih Kakak Sisil yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini yang bercerita tentang Musa dan semak belukar. Adik-adik, kita telah belajar bagaimana Musa taat kepada Tuhan. Dan ketaatan Musa membawa hal yang baik tidak hanya untuk Musa sendiri loh adik-adik, tapi untuk seluruh bangsa Israel. Nah, Tuhan mengajarkan kita untuk taat yang tidak hanya berdampak untuk kita sendiri, tapi juga orang lain di sekeliling kita. Adik-adik mau ya belajar taat ya? Sama, Kalita juga mau belajar taat. Semakin hari semakin taat. Kita sama-sama belajar ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan menutup ibadah hari ini yang akan dilanjutkan oleh aktivitas minggu ini bersama Kak Desi. Nah, kita berdoa bersama ya adik-adik ya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk taat seperti Musa taat kepada Tuhan. Biarlah ketaatan kami Tuhan mendatangkan hal yang baik, tidak hanya untuk kami, tapi untuk orang lain di sekeliling kami. Tuhan ajar adik-adik kami Tuhan untuk semakin hari, semakin taat, semakin bergantung kepada Tuhan dan percaya penuh kepadamu. Tuhan Yesus terima kasih juga telah menjaga adik-adik dan keluarganya sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan akan menjaganya sepanjang minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah hari ini dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh ya adik-adik, ada pesan-pesan nih dari Kalita. Sehubungan dengan pandemi COVID yang belum berakhir, adik-adik tetap diminta untuk menjalankan protokol kesehatan 3M ya adik-adik ya. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Ya, yang pertama adik-adik harus mencuci tangan sering-sering. Kalau harus keluar rumah, jangan lupa bawa hand sanitizer. Yang kedua, adik-adik kalau mau keluar rumah harus menggunakan masker. Nah, terus yang ketiga, jauhi kerumunan ya. Sebisa mungkin adik-adik mendatangi tempat-tempat yang tidak berkerumun ya adik-adik ya. Kalau memang harus keluar rumah. Kalau tidak perlu keluar rumah, ya tetap di rumah ya adik-adik ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan di rumah. Kita bisa belajar, kita bisa membantu mama papa, kita bisa berkreasi, ya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jangan bosan ya adik-adik ya. Nah, sampai di sini dulu ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah adik-adik, happy Sunday and God bless you. Adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Desi. Kakak percaya kita belajar sesuatu dari firman yang sudah dibagikan tadi. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik semua untuk membuat activity dari semak berduri seperti yang digambarkan di dalam firman Tuhan yang sudah kita dengar. Berikut alat dan langkah-langkah pembuatannya. Adik-adik semua disimak baik-baik ya. Alatnya adalah ada kertas HVS, 3 lembar kertas origami, ada lem kertas, ada gunting, ada pensil, dan ada pulpen. Langkah pertama kita membuat semak terlebih dahulu. Kita membuat polanya. Adik-adik ikutin kakak ya. Kita buat batangnya dulu, pendek aja ya adik-adik. Terus kita buat rantingnya. Setelah itu kita potong. Adik-adik di rumah yang belum bisa menggunakan gunting bisa minta tolong sama
papa mama kakak di rumah ya. Nanti hasil seperti ini adik-adik. Setelah itu kita membuat rumput untuk di bawah semaknya nanti. Terlebih dahulu kita buat pola. Kita buat seperti segitiga. Ada yang pendek dan ada yang panjang. Setelah itu kita gunting. Seperti ini adik-adik. Kalau udah selesai, kita sisihkan dulu. Sekarang kita membuat pola api. Adik-adik bisa membuat gambar apinya sesuai kebutuhan atau sesuai kreativitas adik-adik yang di rumah ya. Kalau sudah selesai dibuat polanya, kita gunting. Apinya seperti ini adik-adik. Kalau sudah selesai semua, kita ambil HVS. Kita ambil rantingnya, semaknya. Kita tempel di atas kertas HVS-nya. Setelah itu, rumputnya kita tempel di bawah semaknya. Kita beri lem dulu. Kalau rumputnya sudah ditempel, sekarang kita tempel apinya. Kalau sudah ditempel semua, kita tulis ayat hafalan di bawah semaknya, yang diambil dari Yohanes 8 ayat 47a. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Tuhan. Kalau sudah selesai ditulis, adik-adik bisa menulis nama di bawahnya. Nanti kalau sudah selesai seperti ini adik-adik, di sini ada gambar api yang menggambarkan kemuliaan Tuhan yang seperti firman yang sudah kita dengar tadi, Tuhan sedang berbicara kepada Musa. Kalau sudah selesai nanti, adik-adik jangan lupa ya untuk difoto, di-share, dan di-tag di Instagram gereja ya.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.